Bisa langsung dimulai berarti ya? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. siang anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Wah, kurang kompak nih. Ibu punya jargon. Gini bunyinya, walaupun sekarang ini kan udah siang menjelang sore ya. Nah, tapi semangatnya kan harus tetap semangat pagi. Nah, Ibu punya jargon nih. Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Gimana, bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, ulangi sekali lagi ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, untuk yang selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Dipersiapkan alat tulisnya dan duduk di tempat belajarnya masing-masing ya. Ibu akan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, silahkan kalian semua berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu panggil satu-satu mulai dari Mbak Risa, Hadir, Ibu. Mbak Yasmin, Hadir, Ibu. Mbak Ahim, Hadir, Bu. Mbak Farika, Hadir. Mbak Karisya, Hadir, Ibu. Mbak Jingga, Hadir, Bu. Mbak Anggi, Hadir, Ibu. Mbak Reni, Mbak Hadir, Salsa, Ibu. Hadir, Ibu. Mbak Ayu. Hadir, Ibu. Oke, berarti kalian semua hadir ya dalam kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Semoga kalian senantiasa diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan serta mampu untuk menganalisis potensi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis penyebab dari perubahan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang tahu apa sih sumber daya alam itu? Silahkan, untuk yang tahu silahkan mengangkat tangan. Oke, di sini ada Mbak Reni. Silahkan Mbak Reni. Baik, Ibu. Menurut saya, sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik sekali jawaban dari Mbak Reni. Beri aplaus yang meriah. Oke, Bulan bisa minta tolong share screen materi pembelajaran pada siang hari ini. Oke anak-anak, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tema 3, yaitu potensi ekonomi lingkungan dengan subtema perubahan potensi sumber daya alam. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasannya kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Nah, sudah dijawab oleh Mbak Reni tadi ya. Apa sih sumber daya alam itu? Jadi di sini Ibu akan menegaskan sekali lagi mengenai apa sih sumber daya alam itu. Jadi di sini sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Next slide, Bu.
Nah, di sini ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama itu ada jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang contohnya dapat kalian lihat di sebelah kiri layar tampilan PowerPoint itu. Ada contohnya ada tanah, air, dan hutan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang dapat kalian lihat di sebelah kanan dari PowerPoint tersebut, di mana contohnya itu ada gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Oke, next. Nah, di sini juga ada macam-macam hutan. Yang pertama itu ada hutan produksi. Nah, macam-macam hutan di sini termasuk salah satu jenis dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di sini ada satu, hutan produksi. Di sini hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Oke, next. Dan yang selanjutnya itu ada hutan lindung. Nah, di sini hutan lindung itu ada contohnya yaitu hutan konservasi. Nah, hutan lindung di sini berfungsi untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di hutan tersebut. Seperti contoh kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Jingga, silakan bertanya. Mengapa sumber daya alam hasil tambang merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Wah, menarik sekali pertanyaan dari Mbak Jingga. Apakah dari teman-teman ada yang tahu mengapa sumber daya alam tambang merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ada Ibu. Oke, silakan Mbak Salsa. Karena sumber daya alam hasil tambang membutuhkan proses yang sangat lama untuk dapat menjadi barang tambang seperti batu bara dan minyak bumi. Sekian Ibu. Oke, pertanyaan dari Mbak Jingga tadi, mengapa sumber daya alam tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Nah, jawabannya Mbak Salsa udah bagus banget, beri aplaus untuk Mbak Salsa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sumber daya alam tambang yang termasuk sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa sumber daya alam tambang merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena sumber daya alam tambang membutuhkan waktu yang berjuta-juta bahkan beratus-ratus tahun yang akan datang untuk dapat menjadi barang tambang. Di sini sumber daya alam tambang dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Next. Nah, ini contohnya ada batu bara, minyak, dan gas bumi. Nah, di sini ada kegiatan pertambangan yang dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi kegiatan, eksplorasi kegiatan, eksploitasi kegiatan, serta pengelolaan aktivitas untuk memurnikan dan meninggikan kadar bahan galian. Next. Nah, selain sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di Indonesia juga terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Seperti contohnya yaitu sumber daya alam kemaritiman. Nah, di sini Indonesia itu mempunyai wilayah laut yang sangat luas, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya laut seperti perikanan, kawasan wisata bahari, yang tentunya akan dapat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai keindahan. Keindahannya itu dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia untuk membangun sektor pariwisata yang nantinya akan menunjang perekonomian kehidupannya. Next. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Wulan ya anak-anak. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Bu Wulan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Putri. Apakah anak-anak bisa mendengarkan suara Ibu? Bisa Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan materi mengenai penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Nah, di PPT tersebut terdapat 3 ya anak-anak. Yang pertama yaitu populasi manusia, dan yang kedua sumber daya alam, dan yang ketiga pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah,
Populasi manusia ini yang makin tambah membuat konsumsi semakin berpula anak-anak. Semakin bertambah pula ya anak-anak. Nah, hal tersebut dapat memengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nah, eksploitasi sumber daya alam ini yang berlebihan dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, sehingga dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan tiap masa. Nah, oleh karena itu anak-anak dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya lingkungan yang ada di sekitar kita, kita harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif itu dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap terlestarikan maupun terjaga. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan barusan, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Baik, untuk Mbak Yasmin, untuk pertanyaannya apa ya? Bu Guru, bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam secara bijak ya, Bu? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya Mbak Yasmin. Nah, Mbak Yasmin menanyakan bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Mungkin dari anak-anak semua ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Mbak Yasmin ini? Saya, Bu. Wah, Mbak Risa mungkin bisa memberikan jawabannya apa ya, Mbak Risa? Jadi cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, yang pertama itu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kedua, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam. Gitu, Bu. Wah, ya. Terima kasih untuk Mbak Risa dan Mbak Yasmin yang telah memberikan jawaban dan pertanyaannya. Sangat bagus sekali untuk jawabannya dari Mbak Risa, yang mana Mbak Risa memberikan 3 cara pemanfaatan sumber daya alam secara bijak. Nah, di sini Ibu Guru ingin menambahkan dua cara untuk pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, yaitu pertama, kita dapat mengembangkan energi alternatif atau terbarukan. Kemudian yang kedua, kita dapat menyebarkan informasi tentang perlindungan lingkungan kepada orang banyak. Nah, hal tersebut dapat memberikan pemanfaatan sumber daya alam sekitar kita. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk materi yang telah dijelaskan oleh Bu Wulan sama Bu Putri? Tidak ada ya? Nah, berarti anak-anak semua sudah paham akan materi tersebut. Nah, di sini Ibu ingin kalian untuk mengerjakan sebuah LKPD yang mana nanti Ibu share screen ke kalian untuk LKPD-nya seperti apa. Nanti untuk materi yang hari ini akan Ibu share ke grup WA kalian, grup besar kalian, dan untuk pengumpulan LKPD-nya juga linknya Ibu share ke grup WA kalian ya. Untuk penugasannya seperti ini Ibu tampilkan sebentar. Baik, untuk LKPD-nya apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Nah, Sudah, di situ terdapat sebuah LKPD yang mana di situ ada petunjuk belajar, alat dan bahan, dan langkah-langkah penugasannya. Nah, di situ Ibu harap kalian dapat membuat 2 kelompok yang mana satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Yang Ibu inginkan kalian bisa membuat sebuah poster digital yang mana posternya mengenai materi pada hari ini. Apakah kalian mengerti? Mengerti ya?
Berarti untuk penugasannya Ibu berikan waktu selama 5 detik. Semoga pengerjaan kalian bisa berjalan dengan lancar. Silakan untuk mengerjakannya. Untuk kalian yang ingin referensi materi mengenai pengerjaan posternya bisa dilihat di link yang telah Ibu berikan di kolom chat ya. Baik, terima kasih untuk Bu Putri sudah mengingatkan. Nah, anak-anak untuk pengerjaannya sudah selesai ya, waktunya sudah habis. Ibu harapkan pengerjaan kalian secara maksimal. Untuk habis ini kita akan melakukan presentasi hasil pengerjaan dari kelompok kalian masing-masing. Ibu harapkan pada saat ini dapat terjalankan dengan lancar. Untuk presentasinya dimulai dari kelompok pertama, yaitu kelompok pertama siapa yang ingin mempresentasikan hasil pengerjaannya yang diwakilkan oleh satu orang saja. Mungkin ada yang ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya? Saya, Bu, mau mempresentasikan. Baik, untuk Mbak Ahim silakan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok 1. Sebentar saya share screen-kan untuk pengerjaannya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, Baik, silakan untuk dari Mbak. poster tersebut, kelompok kami itu menjelaskan tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu di sana ada 5. Yang pertama angin, biomasa, matahari, air, dan panas bumi. Nah, kami mengajak teman-teman bisa beralih ke energi terbarukan demi kebaikan masa depan karena terdapat 4 faktor yang dapat didapat, yaitu pertama mengurangi efek gas rumah kaca dan perubahan iklim. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Ketiga, meningkatkan kualitas udara. Dan yang terakhir adalah menjaga kelestarian lingkungan kita. Seperti itu, Bu. Wah, baik, sangat bagus sekali untuk posternya ya. Untuk kelompok 1 dia mengajak kita untuk beralih ke energi terbarukan menyelamatkan masa depan. Nah, ini merupakan poster yang mana merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2, siapa yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya? Saya, Ibu. Baik, silakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, saya Verika dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan poster hasil kerja kami. Ini yang berjudul Potensi Sumber Daya Alam yang ada di sekitar, yang merupakan kekayaan atau keunggulan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan serta dikembangkan oleh manusia. Lalu, ada contoh potensi sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kami, yang berupa pepohonan, air, dan masih banyak lagi, yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Serta potensi sumber daya alam yang terdapat di sekitar tempat tinggal kami, terdapat kondisi alam yang letaknya geografis dan strategis, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai daya tarik pariwisata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Ibu. Baik. Terima kasih untuk Mbak Farika sudah mempresentasikan hasil persebaran potensi
potensi sumber daya alam. Nah, anak-anak semua, semoga ilmu yang kita dapat ujung waktu, karena waktunya sudah mau habis, kita menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini yang kita pelajari. Saya Ibu bisa memberikan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan yang saya pahami itu sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sumber daya manusia itu sumber daya alam itu bagi menjadi dua. Mungkin Ibu Anu aja ya, Ibu tunjuk aja ya untuk yang memberikan, Ibu bisa memberikan kesimpulan. Iya, Ibu. Ya, jadi yang dapat disimpulkan itu sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam sedangkan potensi sumber daya alam di Indonesia itu dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, tambang, dan kemaritiman. Terus untuk penyebabnya perubahan potensi sumber daya alam itu karena populasi manusia yang semakin bertambah yang membuat konsumsi semakin bertambah juga. Seperti itu, Bu, kesimpulannya dari materi hari ini. Materi yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini, Ibu ingin menyampaikan sebuah pantun ya. Tolong disimak anak-anak. Nah, untuk pantunnya yaitu hari panas sawah membelah, hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau Ibu Guru ada salah, namanya juga manusia ya. Baik, sekian dari saya sebagai Bu Guru Wulan dan Bu Guru Putri. Bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.